Shalom adik-adik, kembali lagi bersama Losa Calvin. Sebentar lagi kita akan memulai sekolah minggu kita. Tapi sebelum kita mulai sekolah minggu, kita harus mempersiapkan hati kita, jiwa kita. Sebelum kita memulai sekolah minggu, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, Kau boleh bangunkan kami di pagi hari Tuhan. Tuhan, kiranya Kau boleh berkati segala pujian yang akan kami naikkan nanti Tuhan. Biarlah apa yang kami naikkan nanti Tuhan menjadi berkat di kemudian hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita naikkan suatu pujian, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ayo adik-adik, siapa di sini yang mau jadi Laskar Kristus? Mari kita angkat satu pujian, Laskar Kristus. Pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembak musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Nah, jadi adik-adik semua, siapa yang mau jadi anak raja? Raja kita kan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat satu pujian, Aku Anak Raja. Ku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Ku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, 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 haleluya. Ku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Ku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya.
Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, sebentar kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Kau boleh buka telinga kami, buka hati kami Tuhan. Kiranya kami supaya mau mendengarkan setiap apa yang dibicarakan oleh Rasul-Rasul Tuhan. Oleh Rasul-Rasul. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, bagi kalian yang mau memberikan persembahan, kalian bisa minta bantuan oleh orang tua kalian di nomor rekening di bawah ini. Dadah! Shalom adik-adik, halo, apa kabar kalian semua? Wah, gak kerasa ya, minggu ini kita ketemu lagi. Nah, hari ini Lause Uci akan juga tetap membawakan firman Tuhan buat kalian semua tentunya, yaitu diambil dari Matius 7 ayatnya yang ke-24 sampai 27 tentang Yesus berkata, taatilah firman Allah. Sebelum kita dengerin firman Tuhan, Lause mau tanya dulu nih sama adik-adik semua. Kira-kira yang mana sih tempat yang terbaik untuk membangun rumah? Pilihannya tanah, tanah liat, pasir, atau batu. Dari keempat ini, yuk kita diskusiin bareng-bareng sama papa mama. Yang mana yo? Udah tahu jawabannya? Kalau gitu, ayo kita dengerin firman Tuhan sama-sama. Tapi sebelumnya Lause mau ajak kalian semua untuk kita sama-sama siapkan Alkitab kita dan juga hati kita untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Pada waktu itu, Yesus bercerita tentang dua orang yang ingin membangun rumah, yang bijak dan yang bodoh. Suatu hari, ada dua orang yang masing-masing diantaranya ingin membangun rumah. Nah, orang yang pertama adalah orang bijak. Orang bijak yang tahu akan kebenaran dan ia melakukan kebenaran tersebut. Untuk orang yang kedua, itu adalah orang bodoh. Orang bodoh adalah orang yang tahu akan kebenaran, tapi ia lebih memilih melakukan hal yang salah. Orang yang bijak ingin membangun rumah yang kuat, dan ia tahu bahwa batu adalah tempat yang baik dan juga kokoh untuk membangun rumah, sehingga di saat ada angin atau hujan yang menerpa, rumah tersebut tetap berdiri kokoh. Rumah yang dibangun dengan baik di atas batu akan tetap berdiri kokoh walau diterpa badai yang sangat besar. Jadi, orang bijak menggali lebih dalam, kemudian meletakkan batu sebagai fondasi rumah tersebut. Gak lama dari orang bijak tersebut membangun rumah, adik-adik tahu gak? Tiba-tiba datanglah badai dan hujan yang sangat besar disertai dengan banjir. Angin badai bertiup dengan kencang dan menerpa rumah tersebut. Tetapi rumah itu gak roboh loh adik-adik. Rumah itu tetap berdiri teguh dan aman karena dibangun di atas batu. Kemudian yang kedua yaitu orang bodoh. Orang bodoh ini juga bersiap untuk membangun rumah seperti orang bijak tadi. Tapi bedanya orang bodoh ini tidak berhati-hati dan juga tidak memilih tempat yang terbaik untuk membangun rumah. Dia tidak menggali dalam-dalam untuk menemukan batu yang padat, tapi ia langsung membangun rumahnya di atas pasir. Gak lama kemudian datanglah badai. Hujan juga turun. Adik-adik, air naik, kemudian air tersebut menghanyutkan pasir. Angin bertiup dengan kencang dan mendorong rumah tersebut, dan rumah tersebut pun jatuh dengan suara yang sangat keras. Ketika Yesus menceritakan cerita ini kepada murid-muridnya,
Yesus ingin mengajarkan kepada mereka pelajaran yang sangat istimewa loh, yaitu tentang Allah dan juga tentang diri mereka sendiri. Cerita ini mengajarkan kepada kita tentang bagaimana menjadi anak-anak Allah yang bijak. Karena anak-anak Allah mempercayai Yesus dan juga mempercayai perkataannya. Nah, kita juga bukan hanya mendengarkan perkataan Yesus, tetapi juga mau melakukan perkataan Yesus. Ingat, anak Allah bukan hanya mau mendengarkan apa yang Yesus katakan, tetapi juga mau melakukan apa yang Yesus katakan. Inilah yang Yesus katakan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan juga melakukannya, ia sama seperti orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Allah menginginkan kita untuk menaati firman-Nya setiap hari. Kita memiliki Alkitab yang bisa memberitahu setiap kita tentang bagaimana Allah mau keluarganya atau setiap kita hidup sehari-hari. Jika kita tahu apa yang Yesus katakan dan kemudian kita melakukannya, kita sama seperti orang yang bijak. Tetapi jika kita tahu apa yang Yesus katakan, tapi kita memilih untuk tidak percaya dan tidak menaatinya, kita sama seperti orang yang bodoh. Jadi, jangan sampai ya kita udah tahu firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, tapi gak mau melakukan apa yang menjadi perintah dan juga tugas-tugas kita. Loh, apa aja sih perintah-perintah Allah yang bisa kita lakukan? Yuk kita sama-sama mereview atau mengulang cerita yang udah kita dengarkan minggu-minggu kemarin. Untuk pelajaran ketiga tentang Yesus adalah gembala kita yang baik dan Dia ingin kita untuk mempercayai dan menaatinya. Kemudian pelajaran yang kelima, Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa kepada Bapa mereka di surga. Pelajaran keenam, Yesus mengajarkan supaya anak-anak Allah mengasihi Dia lebih dari segalanya. Kemudian pelajaran ketujuh, Yesus mengajarkan supaya kita menunjukkan kasih kita kepada Allah dengan saling mengasihi. Dan juga pelajaran ke-8, Yesus mengajarkan umat-umatnya untuk mengasihi musuh-musuh mereka dan berdoa bagi mereka. Kemudian pelajaran yang ke-9, ketika umat Allah berdosa, mereka harus meminta pengampunan kepada Allah. Pelajaran yang ke-10, Yesus mengajarkan kita untuk saling mengampuni sama seperti Allah yang telah mengampuni kita. Pelajaran yang ke-11, Yesus menunjukkan dan mengatakan kepada pengikut-pengikutnya untuk dengan rendah hati melayani sesama. Sekarang waktunya ayat hafalan. Yeay! Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Matius 7 ayatnya yang ke-24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Allah membuat kita bijak dan Ia memberikan firman-Nya sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan. Dan juga kita bisa loh meminta bantuan kepada Roh Kudus untuk membimbing kita melakukan apa yang menjadi perintah Allah. Oke, sampai di sini dulu ya cerita Lause Uci hari ini. Ayo semuanya Lause ajak kita untuk berdoa sama-sama ya. Lipat tangannya dan juga tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat cerita yang sudah kami dengarkan hari ini. Tuhan ajar kami untuk bisa mengingat apa yang sudah Yesus katakan. Juga Tuhan ajar kami sehingga kami mau taat dan juga percaya
akan Engkau dan juga perintah-Mu. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.